Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah dalam kajian Kitab Kuning. Dan untuk sementara yang akan saya bahas masih melanjutkan dari video-video sebelumnya tentang bahasan Kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video bahasan kitab-kitab yang akan saya kaji insyaallah. Dan pada teman-teman yang sekarang mungkin kan musimnya lagi musim banyak orang yang sakit. Teman-teman yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sehat, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Salah satu nikmat Allah yang paling mahal setelah iman dan Islam adalah nikmat sehat wal afiat. Oleh karena itu, teman-teman yang lagi sehat, yang pertama berdoa, yang kedua berusaha ikhtiar menjaga kesehatan terutama di lagi musim pandemi seperti ini. Jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan membahas dan seperti biasa, mohon maaf, kita akan melugat dulu memakai bahasa Sunda dan nanti insya Allah saya akan jelaskan dengan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan bahasan kita yaitu pasal tentang orang yang tidak mempunyai wudhu, orang yang yang junub, yang belum adus, dan juga wanita yang lagi haid ataupun yang lagi nifas. Orang-orang tersebut ada beberapa hal yang diharamkan untuk orang-orang tersebut. Di sini saya akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji fasal. Man sahajalma intaqodo anu narima batal naon wudu'uhu wuduna itu si man haruma taharam alaihi ka itu si man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram sholat, wa tawafu jeung kadua haram tawaf, wa masul mashafi jeung katilu haram nyabak Quran, wa hamluhu jeung kaopat haram mawa Quran, wa yahrumu jeung haram alal junubi kajalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram sholat, wa tawafu jeung kadua haram tawaf, wa masul mashafi jeung katilu haram nyabak Quran, wa hamluhu jeung kaopat haram mawa Quran, wal lubthu jeung kalima haram cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul Qur'ani jeung haram maca Quran. Wa yahrumu jeung haram bil haidhi kusabab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram sholat, wa tawafu jeung kadua haram tawaf, wa masul mashafi jeung katilu haram nyabak Quran, wa hamluhu jeung kaopat haram mawa Quran, wal lubthu jeung kalima haram cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul Qur'ani jeung kagenep haram maca Al-Qur'an, wassaumu jeung katujuh haram puasa, wa tolaku jeung haram ditalak kadalapana, wal mururu jeung kasalapan haram ngaliwat fil masjidi di masjid. In khofat lamun mikasieun si awewe si jalma si awewe nu keur haid talwi sahu kana urat aretna itu getih, wal istimta'u jeung kasapuluh haram dialap suka bima
kana perkara baina surati anu tetep antarana bujal warukbati jeung tuur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman semua, sebelumnya saya mau minta maaf. Jadi kemarin saya berjanji mau 2 kali membacakan lugotnya, akan tetapi ini dikarenakan agak panjang ya bahasan yang nanti akan saya bahas, jadi cukup 1 kali saja. Jika nanti ada yang tertinggal dalam melugot dikarenakan terlalu cepat, ya diulang saja videonya ya, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yang pertama, bahasan yang pertama ialah barang siapa yang tidak mempunyai wudu ataupun sudah mempunyai wudu akan tetapi wudunya batal. Kemarin di video kemarin ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Orang yang tidak mempunyai wudu ataupun wudunya sudah batal, maka ada 4 perkara. Yang mana 4 perkara tersebut haram dilaksanakan oleh orang yang batal wudunya. Apa saja? Yang pertama, orang tersebut haram melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat, haram dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai wudu. Ini seperti diberitakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian ketika dia berhadas, yaitu hadas kecil karena tidak mempunyai wudu sehingga dia berwudu. Itu keterangan tentang haramnya sholat dikarenakan tidak mempunyai wudu. Maka jangan berani-berani dekat dengan sholat ataupun melaksanakan sholat jika kita tidak mempunyai wudu. Jika kita batal, ya, contoh kalau di sini di pesantren kalau mau sholat subuh itu ya, sholat subuh, si santri itu ketika menunggu iqomah itu kan terkadang ada yang sambil ngantuk-ngantuk. Nah, kemarin sudah dijelaskan apa itu hal-hal yang membatalkan wudu, maka janganlah malu. Kita wudu kembali, kita ketahuan batal wudu, daripada kita melaksanakan sholat akan tetapi kita tidak mempunyai wudu. Karena itu jadi berdosa. Berdosa orang yang melaksanakan sholat akan tetapi tidak mempunyai wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, haram melaksanakan tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu semartabat ataupun sederajat dengan sholat. Sholat juga tadi ketika kita tidak mempunyai wudu haram dilaksanakan, tawaf pun sama. Baik itu tawafnya yang sunat ataupun tawaf yang wajib. Seperti di sini dicontohkan tawaf kudum. Nah, itu berarti tidak boleh dilaksanakan karena kalau tidak mempunyai wudu. Di sini seperti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bimanzilati sholat. Tawaf itu seperti sederajat dengan sholat, ya, sederajat dengan sholat. Kecuali di dalam tawaf diperbolehkan untuk berbicara, tapi berbicaranya yang berbicara kebaikan, ya. Di sini dijelaskan selanjutnya, illa anallaha ahalla fihi nutku, kecuali sesungguhnya Allah, ya, kecuali sesungguhnya Allah menghalalkan di dalam tawaf itu untuk berbicara. Nah, fala yantiku illa bi khairin, faman ataqa fala yantiku illa bi khairin. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, dia tidak boleh berbicara kecuali berbicara hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, orang yang tidak mempunyai wudu haram melaksanakan tawaf. Yang ketiga, yaitu haram memegang Al-Qur'an. Baik itu Al-Qur'an yang ditulis, yang ada tulisannya di dalam Al-Qur'an, ya, jadi langsung memegang Al-Qur'an, ataupun memegang tembok-tembok yang ada tulisan Al-Qur'an. Dengan sengaja kita memegang tembok tersebut untuk memegang Al-Qur'an, ataupun memegang tiang yang ada tulisan Al-Qur'annya, ataupun Al-Qur'an itu ditulis di kulit ataupun di mana saja, dengan sengaja
kita memegang hal tersebut yang ada Al-Quran di dalamnya, maka itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kecuali di sini ada bahasa wa kharaja bidzalika at-tamimah, kecuali kita boleh memegang tamimah. Apa itu tamimah? Sebagian, sepenggal tulisan Quran, tapi tujuannya untuk mencari keberkahan dengan tulisan ayat Quran, sepenggal ayat Quran tersebut. Seperti contoh, kita menulis Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah buku, supaya buku tersebut dipakai untuk kebaikan ataupun untuk keberkahan, untuk apa saja. Nah, itu kan tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu kan salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah kan itu ayat pertama. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka itu diperbolehkan kita memegang tamimah, yaitu benda ataupun buku ataupun kertas yang mana di dalam buku tersebut ada tulisan sepenggal ayat Al-Quran yang mana tujuannya untuk mencari keberkahan. Itu diperbolehkan, ya. Itu diperbolehkan. Di sini diperbolehkan. Yang selanjutnya bagaimana kalau kita memegang sunduk? Kalau sunduk itu dalam bahasa kita lemari untuk menyimpan Al-Quran. Di sini terbagi dua pendapat. Yang pertama, kaul yang lebih masyhur yaitu diharamkan. Akan tetapi menurut kaul dhaif itu diperbolehkan. Jadi itu kalau memegang lemari yang di dalamnya ada Al-Quran ataupun lemari yang khusus untuk menyimpan Al-Quran, maka itu hukumnya terbagi dua. Sudah ya. Yang keempat, yang diharamkan kepada orang yang tidak mempunyai wudhu yaitu membawa Al-Quran. Ini membawa Al-Quran seperti contoh kita membeli Al-Quran di pasar ya. Terus Al-Quran tersebut kita simpan di dalam tas kita. Nah, jika kita menghususkan membawa tas tersebut dikarenakan membawa Al-Quran, maka itu haram hukumnya. Bagaimana supaya kita boleh membawa Al-Quran tersebut di dalam tas? Ya kita campur saja dengan barang-barang yang diperbolehkan untuk menempel dengan Al-Quran, seperti kita membawa buku yang lain ya, buku-buku pelajaran di dalam tas tersebut. Kita niatnya jangan membawa Al-Quran ya, kita niatnya membawa buku-buku tersebut meskipun di dalamnya Al-Quran, ya kita barengkan saja niatnya. Jadi kita membawa buku dan membawa Al-Quran itu diperbolehkan. Di sini diperbolehkan. Lihat saja di syarahnya, insya Allah ada. Itu penjelasan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh tawaf. Yang ketiga, tidak boleh memegang Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh membawa Al-Quran. Itu perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Yang selanjutnya yaitu bagi orang yang junub. Apa itu junub? Junub itu seorang yang diwajibkan untuk melaksanakan adus. Seperti contoh, ada perempuan sehabis haid, tapi dia belum adus, maka perempuan tersebut junub hukumnya. Ataupun laki-laki yang habis bersetubuh ataupun bersenggama dengan istrinya, tapi dia belum adus, maka laki-laki tersebut dan perempuannya juga kalau belum adus, maka dia dihukumi orang yang junub. Apa saja perkara yang haram bagi orang yang junub? Tadi yang 4, semuanya ada 6. Tadi yang 4, yang pertama sholat, yang kedua membawa tawaf, yang ketiga membawa Al-Quran, yang keempat memegang Al-Quran. Tambah yang kelima yaitu diam di masjid. Diam di masjid. Jadi kalau berdiam diri di masjid, di dalam masjid, kalau contoh ya seperti begini. Ada laki-laki tidur di masjid, terus dia bermimpi ya, mimpi jima, bermimpi bersetubuh dengan wanita, terus dia sampai keluar air mani. Nah, maka ketika dia sudah sudah terbangun dari tidurnya, maka harus buru-buru keluar dari masjid. Karena kenapa? Karena dia diam di masjidnya itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia lagi junub. Nah, jadi haram berdiam diri di masjid kecuali melewat. Yang namanya lewat itu kalau contoh kita masuk dari pintu A,
terus keluar dari pintu B. Nah, maka itu hukumnya lewat. Itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita lagi lewat ke masjid dan kita lagi junub, maka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri sebarang sebentar pun. Di sini bahasanya seukuran kita tumak ninah di dalam sholat, yaitu seukuran kita membaca subhanallah. Nah, maka kalau kita berdiam diri dulu, meskipun kita lewat, masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, tapi diam dulu sebentar di dalam masjid, maka itu hukumnya haram. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu haram membaca Al-Quran. Barang seayat pun itu tidak diperbolehkan. Ya, untuk yang lagi junub itu tidak diperbolehkan kita membaca Al-Quran. Itu haram hukumnya. Ya, tadi memegang haram, membawa juga haram. Ditambah yaitu tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali kalau niatnya zikir di dalam hati. Gitu. Zikir di dalam hati itu tidak apa-apa hukumnya. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa berbicara, terus dia membaca Al-Quran dengan isyarah, maka itu sama hukumnya haram, karena sederajat dengan berbicaranya orang yang bisa berbicara. Ya, itu tidak diperbolehkan, tetap hukumnya haram. Yang tidak masalah, yang diperbolehkan ketika kita junub, yaitu membaca Al-Qurannya di dalam hati. Nah, itu perkara-perkara hal-hal yang haram bagi orang yang junub. Ada 6. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran, yang keempat haram membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, yang kelima haram diam diri di masjid, yang keenamnya yaitu haram membaca Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu bagi perempuan. Kok dimaksudnya perempuan? Karena tidak ada laki-laki yang haid. Ini haram bagi wanita yang lagi haid ataupun yang lagi nifas. Wanita yang keluar darah setelah melahirkan. Nah, yang lagi nifas ataupun wanita yang lagi haid yaitu haram 10 perkara, 10 hal. Yang 6 tadi sudah, yaitu haram sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, haram diam diri di masjid, mohon maaf, dan yang keenamnya haram membaca Al-Quran. Yang ketujuhnya yaitu haram puasa. Jadi yang lagi haid itu haram puasa, tidak diperbolehkan. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunat, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi kalau lagi haid jangan berani-berani berpuasa. Sudah lapar, terus berdosa lagi. Kenapa? Karena dia lagi haid. Itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Yang selanjutnya, yang nomor 8 berarti orang yang lagi haid, perempuan yang lagi haid itu haram ditalak. Jadi laki-lakinya ya, suaminya jika mau menalak perempuan, tanya dulu apakah dia lagi haid ataupun tidak. Kalau lagi haid tidak diperbolehkan untuk ditalak oleh suaminya. Bagaimana kalau pura-pura si laki-laki mau menalak, si perempuannya tidak mau ditalak, terus pura-pura lagi haid? Nah, itu bohongnya tetap dosanya ditanggung oleh si perempuan tersebut. Tujuannya apa? Mungkin si perempuan kan dikarenakan tidak mau ditalak, nanti kalau sudah habis masa haidnya mungkin berubah pikiran si suaminya. Nah, kalau seperti itu ya cuma dosa bohongnya ditanggung oleh si perempuan. Karena ditalak itu ya, talak itu adalah perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halali indallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah akan tetapi hukumnya halal, yaitu talak. Jadi talak itu boleh, akan tetapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya kita asumsikan saja orang perempuan yang ditalak itu kan sakit hatinya. Meskipun memang kedua-duanya sudah sepakat untuk ya sudah kita cerai saja. Nama-namanya cerai, apalagi kalau sudah punya anak, berarti kan broken home. Apalagi kalau sudah punya anak, itu kan si anaknya yang kasihan. Jadi mohon diusahakan terlebih dahulu ikhtiar yang mungkin jalan damailah sebelum kita mengambil keputusan
cerai, keputusan tolak. Ya karena korbannya bukan hanya kita berdua, si perempuan dan si laki-lakinya, suami dan istrinya, akan tetapi kalau sudah punya anak itu kan lebih berbahaya lagi, kasihan mereka. Nah, jadi kalau perempuan lagi haid itu haram ditalak, haram dicerai. Yang ke-9 berarti yaitu haram lewat ke masjid. Jadi kan tadi udah disebutkan lewat itu seperti apa. Lewat saja tidak boleh kalau perempuan yang lagi haid. Apalagi kalau diam diri di masjid. Jadi yang lagi haid itu lewat saja tidak diperbolehkan di masjid. Itu pun kalau si darahnya takut muncrat ataupun jatuh di masjid. Kalau sekarang kan ada ininya ya, ada softtek yang seperti itu untuk supaya darah itu tidak keluar merembes kemana-mana. Maka bagaimana kalau tidak tidak sampai jatuh si darahnya? Maka di sini bahasanya kalau hanya lewat ma'al karohati, hukumnya makruh. Jadi kalau hanya lewat hukumnya makruh jika kita aman dari darahnya itu jatuh di dalam masjid. Ya kan kalau seperti sekarang kan banyak penyumpal darah, bukan penyumpal darah ya. Jadi banyak softtek ya, penyumpal ketika lagi haid supaya tidak tembus gitu. Pembalut ya. Pembalut yang sekarang mungkin bisa ketika haid itu aman dari darah jatuh ketika kita melewat di dalam masjid. Maka itu hukumnya dimakruhkan. Dan yang ke-10 yaitu perempuan yang lagi haid haram dialap suka kalau dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia haram bersetubuh dengan suami. Bagaimana kalau seperti ini? Hanya pegang-pegang selain selain antara pusar dan lututnya, ya selain kemaluannya. Bagaimana kalau hanya pegang-pegang tapi tujuannya ke sana? Ya tujuannya karena kita itu sudah nafsu, si laki-lakinya sudah nafsu, tetap hukumnya haram. Karena kenapa? Ya takut kebablasan lah. Namanya sudah tinggi gitu hasratnya, maka ya yang ditakutkan itu bersetubuh, berjima selagi si perempuan tersebut dengan keadaan haid, maka itu hukumnya haram, berdosa. Ya, itu berarti ada 10 hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang lagi haid ataupun lagi nifas. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran, yang keempat haram membawa Al-Quran, yang kelima haram diam diri di masjid, yang keenam haram membaca Al-Quran, yang ketujuh haram puasa, yang kedelapan haram dicerai, ditolak, yang kesembilan haram lewat ke masjid, itu pun dengan syarat si perempuan tersebut takut darahnya jatuh di dalam masjid, yang ke-10 haram bersetubuh dengan lawan jenis. Haram bersetubuh dengan lawan jenis yaitu di sini bahasanya berjima antara pusar dan lutut. Itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Sekian mungkin penjelasan pasal yang tadi saya bacakan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bahasan-bahasan kajian kitab yang nanti akan saya bahas. Dan bila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Kritik dan saran saya terima. Terima kasih. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.